Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yusrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jemaah Masjid At-Taqwa, ya, At-Taqwa, yang saya hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tuan-tuan guru, yang besar dari sebut gelar, kecil dari panggil nama. Semoga semua yang hadir pada majelis ini senantiasa dilimpahkan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan ini kita berada di majelis yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang insyaallah dinaungi oleh para malaikat, majelis yang insyaallah akan senantiasa membawa keberkahan ketika selesai dari majelis ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk hadir di majelis-majelis seperti ini. Karena majelis ini dicintai oleh para sahabat, dikerumuni oleh para malaikat. Ada sebuah hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Tadhkirul Qaul. Imam An-Nawawi ini seorang ulama asli, Imam An-Nawawi Al-Bantani, asli orang Indonesia dari Banten. Pernah beliau ini jadi imam besar Masjidil Haram. Gelarnya Syekhul Hijaz, pemimpin para masyayikh, para ulama di Timur Tengah, di wilayah Hijaz. Pernah jadi imam Masjidil Haram, mazhabnya Syafi'i. Maka ketika Imam An-Nawawi jadi imam besar Masjidil Haram, ketika itu sholat subuhnya persis seperti tadi, pakai kurung. Karena mazhab Syafi'i. Nah, beliau banyak lahirkan karya, salah satunya apa? Kitab Tadhkirul Qaul, kitab tentang adab. Di bab Fadailul Ilmi, di hadis yang pertama Imam An-Nawawi kutip sebuah hadis. Apa kata Imam Nawawi? Kata Rasulullah SAW. Hadis yang dikutip oleh beliau dalam kitab tersebut. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'at fi majlisil ilmi, duduknya kau sesaat di majlis ilmu. Sebentar saja Pak, apalagi ini sampai jam berapa tadi? Nah, jam 7 dulu. Tidak sesaat dulu, bersaat-saat. Ya. Julusuka sa'at fi majlisil ilmi, duduk kau sesaat di majlis ilmu, sebentar saja. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan, tanpa memegang pena, tanpa menulis. Persis kayak bapak ibu sekarang. Ada yang pegang pena? Ada ya? Ada komik. Tanpa pegang pena, tanpa menulis satu huruf pun. Ya khairul laka min aikin al-firqabah. Itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak. Satu budak dimerdekakan pahalanya besar.
1000 lebih besar. Tapi ada di majelis seperti ini tanpa menulis, tanpa pegang pena, sesaat kita duduk terkantuk-kantuk lagi karena menyadar bukan kalau berapa kita ini satu rukun aja bahasanya nih Pak berkeluh ya itu pahalanya lebih baik daripada merdekakan 1000 budak. Bayangkan ya melihat wajah yang menyampaikan, disimak, maknanya disimak materi yang disampaikan. Khairun laka min alfi farsin tasaddaq biha fi sabilillah. Disimak materi yang disampaikan, ya, tidak sekadar duduk tak menulis saja, tapi disimak, didengar, ya. Maka lebih baik daripada engkau punya 1000 ekor kuda kau infakkan untuk jihad fisabilillah. Salah sedikit. Salah. Ya. Yang terakhir apa? Wasalamukal alim ilal alim. Menjawab salamnya. Khairul laka, lebih baik daripada min ibadati al-fisah, daripada sholat sunat 1000 tahun. 3 fadilah. Pertama, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Ini budak bukan budak kita Melayu. Kalau orang kami yang membakar, saya sendiri bakar CPMP Pak. Rokan hilir. Hebat pun kami di sana tak kalah, lebih hebat Bapak, karena tiap Pak kami itu minum air kencing waktu dulu. Saya dulu ada guru saya waktu sekolah dulu di Cimeng terus hebat pun kalian dari wakil karena pada telat tak kalian kalah kawan kami. Apa tiap hari kalian minum air kencing kali? Kata Rokan hilir. Ya ini budak bukan kita budak Melayu. Kalau budak Melayu anak-anak, budak-budak. Dia budak dilihat hartanya milik tuannya. 1000 dimerdekakan, pahalanya besar. Ternyata duduk sesaat jauh lebih besar pahalanya daripada 1000 yang kita merdekakan. Bayangkan kalau majelis seperti ini kita hadiri berkali-kali dalam sehari, seminggu, sebulan, setahun, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan terkait apa yang mau kita bahas pada subuh ini, ada hadis yang menarik juga. Rasul mengatakan, "Man ra'a hilakul dzikri," siapa yang sedang melihat alaqah zikir. Alaqah zikir itu zikir tidak dalam makna zikrul lisan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi zikir yang dimaksud dalam hadis ini adalah hadirnya kita di majlis mengkaji ayat Allah, kita ambil pelajaran, kita pahami, kita amalkan. Ini maknanya zikir yang dimaksud. Man ra'a hilakul dzikri, siapa melihat alaqah zikir, ya Rasul, hendaklah kau kerumuni alaqah zikir ini. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasul? Karena di alaqah tersebut dikerumuni oleh para malaikat. Ini banyak di malaikat Pak yang nampak kita yang saya ini, tapi malaikat makanya hati yang ngantuk itu sekiri kanan ada malaikat. Kalau sempat malaikat dibuat senyum dia, sempat malaikat mau hati-hati Pak. Ya, kalau sempat malaikat mau yang di samping kita hati-hati, apalagi yang keluar masuk. Bukan saya melawan berulang-ulang dah. Apalagi keluar masuk, atau nengok malaikat ke orang, itu nengok aja malaikat. Kalau malaikat dibuat senyum aja dia. Kalau malaikat mau, nanti bahaya. Ya, jangan-jangan ditengok pas saat menengok kita, tiba ajal kita, disentapnya betul. Ya, karena kita saat semalam kan 70 kali di absen malaikat nih. Tengok begini. Pas keluar masuk kita dari majelis ini, pas udah waktunya nih, disantapnya betul Pak. Ini makanya hati-hati. Ya, Rasul mengatakan kalau melihat alaqah zikir kerumuni, hadiri, karena majelis tersebut dikerumuni malaikat.
tapi tak seperti yang saya maksudkan tadi. Malaikat menuruni mendoakan Bapak Ibu yang ada di majelis seperti ini. Tidak seperti tadi malaikat mau bertemu dengan ini, gitu kan? Musantap wada, tapi malaikat datang mendoakan. Malaikat mendoakan. Kalau malaikat mendoakan, insya Allah dijabah oleh Allah. Dijabah oleh Allah. Kalau kita sekarang bisa dijabah, bisa tidak. Lebih banyak tidak ya. Kenapa? Karena yang menijabahkan doa itu adalah ketaatan. Bisa terhijab doa karena maksiat. Doa itu bisa terhijab karena maksiat. Hari ini luar biasa. Di kampung kita ini udah mulai orang kredit. Kalau kampung kami tidak mau dia lah. Kalau Melayu kampung kami umumnya tidak mau. Kenapa? Dulu saya bapak saya tanya almarhum, beliau sudah meninggal 24 kali kali. Rasulullah. Beliau meninggal waktu itu saya tanya kenapa Allah tak mau berhutang kredit kayak orang. Nah, itu orang Melayu asli. Apa? Saya ini bukan tak mau kredit, saya tak mau terganggu tidur siang. Ternyata orang Melayu ini tidur siang itu penting. Orang yang berhutang kredit itu tengah hari mengganggu tidur siang. Ah, itulah alasannya simpel kenapa tak mau kredit. Ya. Nah, hari ini enggak. Syukur-syukur enggak di sini ya. Hutang boleh enggak boleh, tapi hutang mengandung unsur riba. Akadnya batil, ada unsur yang haram, sesuatu yang dipersyaratkan batil, melanggar ketentuan syariat dalam Islam, maka ini menghijab doa. Satu ketika Rasul pernah mengatakan ar-rajulu yatilus safar. Ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Dia melakukan jalan jauh pergi haji. Ya, ketika dia sampai di Makkah as'ad akbar, terlihatlah wajahnya itu kusut, rambutnya acak-acak. Karena dulu pergi haji jalan kaki. Sama orang kita ini pergi haji naik kapal 3 bulan, 6 bulan, berbulan-bulan naik kapal. Kalau dulu orang punya haji jalan kaki. Kalau pakai onta punya onta pakai onta. Kalau tidak jalan kaki. Nah, jalan kaki jauh pada pasir membuat mukanya kusut, rambutnya acak-acak. As'ad akbar. Ketika sampai di Ka'bah, ya wudu yang tidak sama. Dia angkat tangannya ke langit. Ketika dia angkat tangannya ke langit, dia berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki ini. Apa ada kata Rasul? Wa ma'amu haram wa masrabu haram wa malbasu haram wa ghaziya bil haram fa anna yustajaba lidzalik. Wa ma'amu haram yang dimakannya si laki-laki itu berasal dari haram. Salah satunya diperoleh dari cara zina. Wa masrabu haram yang diminumnya dari yang haram. Wa malbasu haram yang nempel di tubuhnya berasal dari yang haram. Wa ghaziya bil haram yang dikenyangkan hidup dengan fasilitas yang haram. Fa'anna yustajaba lidzalik. Bagaimana mungkin doanya dijawab, dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketua guru, alim ulama, jadi panggilan untuk masyarakat, ta'ala pilihan baik bagi kita harus senantiasa taat kepada Islam. Kenapa mesti taat kepada Islam? Karena kita ini Muslim. Yang kedua, Islam itu solusi. Tidak ada solusi pilihan lain. Al-Quran di surah ke-16, surah An-Nahl ayat ke-89. Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Awalullah wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan telah kami turunkan Al-Kitab. Termasuk Al-Kitab di sini adalah Al-Qur'an. Yang maksud Al-Quran. Tibyanan, sebagai solusi likulli syai'in, atas setiap persoalan, atas setiap masalah. Makanya berangkat
sumber hukum. Maka para ulama merumuskan sebuah kaidah, asy-syari'atu hiya mu'alijatul limusyakkilil insan. Syariat yang diturunkan, hukum yang diturunkan oleh Allah sebagai mu'aliyah, solusi limusyakkilil insan atas setiap persoalan. Umar bin Abdul Aziz, kepemimpinannya tidak lama, tapi berhasil mewujudkan puncak keadilan ekonomi. Sampai-sampai ketika itu petugas zakat yang diutus memungut harta zakat dan diperintahkan untuk membagi harta zakat itu kepada mustahik, berkeliling dia, tak ketemu satu pun fakir dan miskin. Hari ini buahnya apa? Masalah kemiskinan muncul. Bukankah kemiskinan itu kan al-faqru ayyakuna al-kufra? Kemiskinan itu mengantarkan pada ukuran. Kenapa di masa Umar bin Abdul Aziz kesejahteraan itu benar-benar terwujud, kemakmuran itu benar-benar ada, kemiskinan itu sampai ke level 0%. Kalau orang tidak ada yang berhak terima zakat, itu artinya tak ada lagi fakir, tak ada lagi miskin. Kalau tak ada lagi miskin, ekonomi umat berada tingkat cukup sederhana, menengah ke atas semua. Kalau sekarang menengah ke bawah, terjadi Pak. Kecuali orang Riau. Kalau orang Riau enggak. Kenapa begitu? Buat ada pemerintah, ada buat tim, buat survei, buat standar orang miskin itu berpenghasilan di bawah $2. $1 itu berapa dari ini? 18.000. Kalau $2, 2 kali 18, 36.000. Berarti di bawah 36.000 baru miskin. Saya yakin orang Kota Tongah tak ada yang di bawah itu. 150, nah miskin. Walaupun tak punya kebun. Walaupun 150 itu ya cukup-cukupan, tapi dianggap tak miskin. Kenapa? Penghasilan di atas $2. Ini kan nakal-nakali sebenarnya, nakal-nakali. Tapi kalau di masa Umar bin Abdul Aziz bukan standarnya persentase penghasilan ini. Memang ini ya satu persatu, orang per orang, tak ada yang berhak terima zakat. Orang sudah berada dalam kondisi ekonomi menengah ke atas. Kenapa? Karena syariat Allah diturunkan tibyanan likulli syai'. Dalam urusan ekonomi mereka pakai bukan ekonomi hari ini kapitalis, bukan ekonomi barat, tapi ekonomi Islam, ekonomi yang benar-benar mewujudkan keadilan. Coba saya tanya, kalau bapak ibu hari ini punya banyak uang, anak untuk anak sekolah sudah ada anggarannya. Kalau jaga sakit-sakit nanti jaga-jaga untuk sakit sudah ada anggarannya. Berlebih itu kemana buat? Duitnya kemana dibuatnya? Hah? Mana Pak? Infakkan syukur. Catat memang nanti Pak besar. Ya. Infakkan syukur. Saya tanya, siapa yang gak punya simpanan di bank? Ada? Di bank. Kira-kira kalau ada yang datang dibawa oleh seseorang atau dibawa oleh ketua MUI ke rumah bapak ibu yang punya duit yang berlebih tadi, dibawa ada orang, ini orang butuh modal ini, bapak saya kira banyak duitnya, tiap minggu mendodos itu tak kurang 2 kali sepekan, sekali mendodos tak kurang 20 juta. Karena anak bapak sedikit, apalagi udah selesai kuliah nih, urusannya selesai semua, duit yang banyak tuh kasihlah modal ke sini. Pilihannya ada 2, nggak mau ngasih modal anak yang dibawa oleh ketua MUI tadi, atau nyimpan duit ke bank deposito. Ya, deposito. Kalau lihat dulu, kalau anaknya jujur, kan udah MUI ini mereka Pak, ini nggak
syirkah kerjasama. Kira-kira dipilih ngasih modal atau investasi ke lembaga keuangan? Umumnya orang Pak bukan ngasih modal, lebih aman ngasih uang ke lembaga keuangan. Kenapa? Karena aman. Kasih udah duit lain apa? Tak untung tak nanti. Coba rugi. Apa yang terjadi? Hangus duit itu. Butuh modal usaha 100 juta pula, coba. Mau dikasih duit 100 juta. Ya, kalau untung, kalau enggak, maka lebih banyak kita hari ini ngada berpikiran uang tadi simpan ke bank, deposito, ya. Padahal kebutuhan kita sudah tercukupi. Ingat Bapak Ibu yang berbahagia, kalau seperti ini yang kita lakukan, Allah mengancam di surah At-Taubah. Innal ladzina la yamlizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sungguhnya orang yang menimbun kanzul mal, menimbun emas dan perak, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira kepada mereka berupa azab yang pedih. Kabar gembira adanya bagi siapa? Bagi mereka yang kanzul mal, menimbun emas, menimbun duit, nyimpan tak ada tujuan kepentingan. Makanya dalam Islam boleh menabung, boleh menyimpan, tapi punya tujuan untuk anak sekolah, untuk apa lagi? Untuk jaga-jaga sakit, untuk bangun rumah, bagi yang bujang untuk menikah. Tidak bujang aja kalau bapak udah menikah lagi juga. Bapak mau nikah lagi, boleh. Tapi disimpan dia butuh apa? Ya, simpan aja daripada di rumah tak aman. Tapi kalau menabung itu punya tujuan terukur dia untuk anak sekolah dari SD, SMP, SMA 1, 2, 3 itu berapa butuh biaya? Anggaplah 500 juta, dia simpan untuk anakku yang pertama 500 juta. Kalau dia sekolah, maka ini menabung. Lebih dari 500 juta itu sudah masuk kanzul mal. 700 juta dia simpan, 500 jutanya menabung, 200 jutanya itu sudah kanzul mal. Karena ancaman Allah tadi. Tapi inilah fakta realitasnya. Ekonomi bukan Islam, tapi ekonomi kapitalis. Makanya persoalan muncul. Coba kita tengok riba di mana-mana. Dulu orang kita khususnya beliau Melayu lebih khususnya ngeri dengan internet, ngeri dengan riba, ngeri dengan duit berbunga. Hari ini dicari. Bahkan tiap hari dapat SMS. Kami menawarkan pinjaman tanpa jaminan. Iya hari, saya pun masuk. Nah bapak aja dah. Saya masuk SMS tiap hari. Ini pasal bapak. Ya, riba mana-mana. Karena ekonomi dari Islam, maka muncul masalah hari ini. Coba Pak Ibu tengok. Kalau kita baca berita riba, utang Indonesia ini sudah tembus 5.000 triliun lebih. Itu makanya sampai hari ini belum ada kita temukan kecuali Rasul yang tersenyum ketika lahir. Lahirnya Rasul itu menangis. Karena dibagi 5.000 triliun itu dengan 200 juta penduduk Indonesia, itu lebih kurang 7 sampai 18 juta per orang kita punya hutang ke bukan ke negara, keluar negeri. World Bank, ke IMF. Makanya baru lahir udah ditodong hutang. Orang baru 5 tahun dunia ini langsung ditodong hutang. Makanya daerah itu kalau bertengok ada bayi yang ini ketika lahir senyum. Kalau kita menangis, masih tahu nangis. Karena todong hutang udah tembus 5.000 triliun. Kenapa hutang bisa tembus seperti itu? Karena hutang mengandung syarat bunga. Karena hutang mengandung unsur riba. Ya, hutang tak bakalan selesai hutang seperti itu. Karena salah satu dampak dari riba itu membuat hutang tak
pernah selesai. Itulah yang terjadi dengan bangsa ini. Konsekuensi dari hutang itu apa? Sumber daya alam melimpah, tapi melimpah ada sumber daya alam tak dinikmati oleh penduduk dalam negeri, tapi dinikmati oleh yang memberi hutang. Kita pernah hitung hasil minyak gas di Riau dari Duri ke Minas, itu bisa kalau benar-benar dikelola pemerintah bisa menggratiskan sekolah dari dari TK sampai S3 se-Sumatera. Di sini gratis. Sekolahnya gratis enggak? Udah. Harusnya gratis. Enggak ada sini. Enggak ada Riau. Se-Sumatera bisa gratis, cuma sumbernya Duri Minas. Tapi siapa yang menguasai? Chevron itu perusahaan milik siapa? Amerika. Kenapa kok Amerika bisa menguasai? Karena Amerika kasih hutang ke kita. Syaratnya riba, hutang tak lunas, konsekuensi hutang dikasih, tak ada makan siang gratis, tapi sumber daya alam kita dikuasai. Begitu persoalannya. Maka kalau kembali kepada Islam, tibyanan likulli syai'in, akan muncul, akan menjawab, akan menjadi solusi atas berbagai persoalan. Itulah di masa Umar bin Abdul Aziz. Tak ada satu berhak menerima zakat. Di masa Umar bin Abdul Aziz saking sejahteranya, hidup bisa Pak berdampingan domba dengan serigala. Di kandang domba itu, domba milik petani di ternak, tapi serigala berkeliaran seekor domba pun tak pernah diterkam. Karena di masa itu jangankan manusia, hewan pun sudah dipikirkan kesejahteraan. Itu baru pemimpin Pak. Ini memang karakter pemimpin dulu. Ketika Islam diterapkan, syariat Allah diamalkan, dijalankan. Umar bin Khattab itu pernah ngomong gini, aku takut janji di mahkamah Allah kalau ada seekor keledai yang melintas wilasan terpeleset karena jalannya rusak. Aku takut nanti di mahkamah Allah kelak akan ditanya karena kelalaianku sehingga keledai itu terpeleset. Nah, keledai kambing jatuh karena jalan rusak, itu Umar itu ketakutan. Kami tadi malam dari Baginang itu banyak yang rusak jalan. Cuma yang bawa mobil itu mah tak diragukan lagi. Pak Samsul itu luar biasa. Ya, banyak yang rusak jalan. Ya aku dengar juga, saya pakai sampai jamkan mata supaya dia nampak apa tidak. Mau ngapa lagi, mau melompat, kalau naik motor bisa melompat. Naik mobil ini gimana melompat? Bismillah, tahu ketemu lompat aja lah. Nah ini, gitu Bapak, Ibu yang muliakan Allah. Ada satu ketika Umar itu pernah menangis. Dapat kabar dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Kabarnya ketemu seekor keledai yang mati. Dikasih tahu itu ada bangkai keledai. Dikabarkan kepada Umar bin Khattab. Sejenak Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah. Masuknya ke dalam rumah. Setelah masuk ke rumah, beberapa saat keluar, bukan matanya baukan. Ditanya oleh Abdurrahman, kenapa? Kok nangis? Ya, karena takut jangan-jangan matinya keledai ini karena kelalaian seorang pemimpin. Ada pemimpin kayak gitu? Ada, makanya ada yang klaim sebagai Umar bin Khattab. Kemarin ada yang bilang pemimpin dia itu kayak Umar bin Khattab. Ada, ya. Model apa begitu, luar biasa. Janda yang tak makan karena ditinggal suaminya, karena syahid. Nah akhirnya malam itu ketahuan tak makan, meniduri anaknya, merebus batu. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Diantar makanan di rumah si jandanya. Malam itu juga tak sekadar mengantar gandum dimasakkan, tak sekadar dimasakkan dihidangkan, tak sekadar dihidangkan dipastikan makan. Udah benar-benar makan si jandanya dengan dua anaknya, lalu dia kasih duit. Nah, barulah Umar bin Khattab pulang. Ya, makanya kalau hari ini ada yang mengklaim seperti Umar bin Khattab, nah ini dipertanyakan Pak, kotorannya aja nggak sama. Kenapa? Karena makanan Umar itu bandung, lempeng, kurma.
yang menyangkap mengancam Umar bin Khattab makan ada sih, beda kotorannya tuh, tidak sama. Tapi itulah realitasnya. Kalau kita kembali pada Islam syariat Allah, tidak itu syai'un. Begitu juga ada persoalan lain. Persoalan apa? Semua masalah. Bicara politik kita hari ini juga melihat. Kalau pakai Islam akan ada solusi. Tapi hari ini kenapa terkesan masalah terus dalam persoalan politik? Karena dipakai bukan Islam. Mohon maaf ya, saya tak nyinggung sama siapa. Saya tengok kan mana tahu kalau ada yang mau calon gitu ya. Saya tak ingin ngomong. Saya menyampaikan apa adanya. Dipakai konsep politik adalah ghalbiyah barat. Kalau konsep politik barat, musabaqah ala sultan, berlomba-lomba merebut kekuasaan. Tidak ada teman abadi, musuh abadi, ada kepentingan pribadi. Maka jangan heran Bapak Ibu nonton berita, tengok di sosial media, hari ini dia duduk berkawan, cipika-cipiki senyum-senyum dia, besok dia udah gontok-gontokan musuh-musuhan. Kenapa? Kepentingan beda. Hari ini kenapa cipika-cipiki? Karena kepentingan sama. Itulah konsep politik dia. Tapi kalau dipakai konsep Islam, li'ayatul lisu'unil ummah dakhiliyat wa kharijiyat. Politik dalam urusan Islam, dalam Islam itu mengurusi urusan umat. Umat siapa yang diurusi? Nih, satu persatu. Umat yang tidak makan itu tanggung jawab pemimpin. Itu makanya Umar mendengar kisah seorang janda meniduri anaknya. Tidak ada yang mau dimasak, anaknya kelaparan. Dengan merebus beberapa batu, Umar tahu diantar makanan ketika itu. Pembantunya bilang, pembantunya Umar ini Aslam. Apa kata Aslam? Wahai Amirul Mukminin, kenapa tak tunggu besok aja? Kenapa harus malam? Apa dia Umar bin Khattab begitu? Apakah bisa jangan besok pagi ini masih hidup? Kalau sampai aku mati malam ini, tak kuantar ini, aku mati, maka aku meninggalkan rakyatku dalam kondisi kelaparan dan akan aku bertanggung jawabkan. Maka malamnya harus ku antar, selesai. Pembantunya tadi, kalau begitu baik kita antar. Izinkan aku memikul gandum, jangan engkau. Apa jawab Umar bin Khattab? Ya? Apa wahai Aslan, apakah engkau besok di hari kiamat memikul dosaku di hari kiamat di hadapan Allah? Tidak. Kalau begitu Anda yang pikul. Ini pemimpin sadar posisi kalau dia pelayan bukan dilayani. Dalam konsep barat tidak apa? Pemimpin datang minta dilayani. Heboh ketua MUI, heboh pengurus masjid, heboh Pak RT, heboh Pak RW. Kalau tak punya duit minta sumbangan untuk melayani pejabat. Itu dalam konsep barat. Pejabat itu dipuja, pejabat itu dilayani. Dalam Islam, pejabat, penguasa, pemimpin, pelayan, bukan dilayani. Kenapa? Kalau dia sudah besar. Kenapa? Dari ayatul lisu'unil ummah dakhiliyat wa kharijiyat. Urusan umat dalam negeri, urusan umat dalam negeri. Ada rakyat tak makan, itu tanggung jawab pemimpin. Ada rakyat yang sakit tak bisa berobat, tanggung jawab pemimpin. Ada rakyat keamanannya tidak terjamin, tanggung jawab pemimpin. Makanya dalam Islam, negara menjamin terpenuhi kebutuhan pokok. Apa kebutuhan pokok? Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. Sandang, pangan, papan dijamin. Karena kalau sandang, pakaian tidak ada, muncul masalah. Pangan, makanan tidak ada, muncul masalah. Papan, tempat tinggal, rumah tidak ada, muncul masalah. Pendidikan, kesehatan, keamanan, kalau ini tak dijamin, maka akan muncul masalah. Orang mau belajar, patut sudah sekolah, mau masuk sekolah, duit tak punya, tak mampu orang tuanya. Maka kalau kondisi ini dibiarkan, kebodohan demi kebodohan akan semakin luas. Makanya Islam menjamin pendidikan. Sediakan sekolah gratis, kalaupun tidak murah. Siapa yang menyediakan?
setara dengan 15 dinar. Dikasih sebulan gajinya 15 dinar. 1 dinar itu 4,25 kali 15 berapa duit? 6. 15 kali 4,25 15 kali 4,25. Ini saya mau gambar 463,75. Saya tanya pedagang emas atau mak-mak yang baru beli emas, berapa 1 gram emas? Hah? Kalau 500 borong orang emas di sini Pak, murah kali ini. Anggaplah 1 juta. Ya Pak, 1 juta. 1 gram emas 1 juta. Kalau dikonversi dengan rupiah hari ini, 1 gram emas 1 juta, maka guru TK di masa Umar, guru TPA di masa Umar, gajinya dikonversi ke rupiah setara 63.750.000 rupiah per bulan. Sini ada TPA? Ada? Berapa gaji? 4 bulan sekali. Itu dia. Anak-anak, paling kasihnya lampu. Ya. 63 juta per bulan dijamin. Maka guru kalau gajinya kayak gini per bulan 63 juta sebulan, tak ada bisnis online ya. Tak sibuk buat TikTok. Ini karena sibuk lagi ngajar buat TikTok. Guru ada Pak. Masukkan ke YouTube biar viral. Karena ternyata upload ke YouTube itu boleh juga. Allah. Tapi kalau 63 dan nak pikir, ini dijamin. Kesehatan dijamin. Makanya di zaman dulu, di zaman Rasul, di masa Rasul, itu apa orang sakit berobat itu gratis. Orang sakit berobat itu gratis. Di masa Rasul, Rasul pernah dikasih hadiah dokter pribadi, tapi dokter itu tak digunakan untuk pribadi, tapi diletakkan di Masjid Madinah untuk melayani siapapun yang sakit berobat gratis. Hari ini yang sakit, yang susah jangan sakit. Iya. Oh, BPJS. BPJS itu joki itu Pak. Joki, membunuh orang. Iya, saya sampaikan ini kan proyek kapitalis. Justru bergabung BPJS itu jadi zolim dia, melakukan akad batil. Kenapa jadi batil? Karena bapak diminta biaya, harusnya itu gratis. Bapak tak perlu bayar premi, karena bagian dari tanggung jawab negara. Nanti negara dari mana duitnya? Itulah tadi saya ceritakan ada minyak. Itulah yang harus dikelola negara, hutan. Rasul mengatakan al-muslimuna syuraka fi salah. Muslim berserikat dalam 3 hal: firma, wal qara, wan nar. Firma, sumber air, laut, sungai. Wal qara, padang rumput, hutan. Wan nar, sumber energi. Masuklah BBM, gas, batu bara, barang tambang, itu dikuasai oleh negara, hasilnya balikan ke rakyat dalam bentuk fasilitas. Fasilitas apa? Itulah fasilitas pendidikan, kesehatan, menjamin keamanan. Itu makanya dijamin oleh negara. Hari ini migas kita dikuasai Chevron, Petronas, Petrocina, Jagung, dan lain sebagainya. Itu asing semua. Hutan kita dikuasai oleh Cina, perusahaan Cina. Kita dapat apa? Dapat asap. Ini musim panas nanti siap-siap lah. Tapi kalau pilkada dekat musim panas tak ada asap. Ya, itu pula baik ya orang-orang ini. Coba emas Papua yang masai siapa? Freeport, Amerika. Itu kalau dibagi Pak, dihitung-hitung hasilnya yang sudah ada, itu penghasilan per tahun dibagi tiap individu, dibagi rata rakyat Indonesia ini
dari Papua itu saja, titik emas itu per orang per kepala, tiap orang setahun dapat jatah 3 kilogram. Ambil 3 kilo, ambil 3 kilo, ambil 3 kilo. Ada mana? Ambil 3 kilo. Kira-kira gimana kalau dapat setahun 3 kilo? Terjadi apa yang terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz. Tak ada orang miskin, tapi saya Papua tanpa emasnya dikuasai Freeport milik Amerika. Kenapa? Tak menggunakan konsep Islam. Itulah makanya dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 89 Allah menjelaskan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan, dan telah kami turunkan Al-Quran, Alkitab tibyanan sebagai solusi likulli syai'in, atas setiap masalah, apapun masalahnya. Kalau kembali kepada Al-Quran, selesai persoalan. Sebaliknya hari ini muncul masalah, itu karena kita jauh dari Al-Quran, karena kita jauh dari hukum Allah, karena kita sudah mencampakkan syariat Allah, hukum yang telah Allah turunkan untuk kita. Maka ketika kita campakkan muncul masalah. Hari ini banyak masalah. Kemarin tuntut Omnibus Law, undang-undang cilaka, kalau kita orang Melayu celako, ya, undang-undang cilako, Pak. Tahu kan cilako? Cilako. Nah, itulah Omnibus Law. Namanya itu udah cilako, pasti mencelako kan doang. Nah, ketika muncul masalah, terjadi bentrok, jadi pukul-pukulan, nauzubillah, mengerikan, itu viral di media. Kenapa? Karena ada pakai Islam. Tibyanan likulli syai'in, tak menjadi solusi atas persoalan itu. Tapi kalau pakai Islam, solusi, Pak. Apa masalahnya? Karena masalah bapak mau punya usaha, tapi tidak punya duit, punya ide, ada solusi kalau pakai Islam. Cari ketemukan orang punya duit, dia tak bisa kelola duitnya, ketemukan orang ini, terjadi kerjasama, syirkah namanya dalam Islam. Apa lagi? Ada solusi semuanya. Tak punya solusi. Masalah demi masalah. Kalau syariat Allah diterapkan, ini bisa kita lihat Bapak Ibu yang berbahagia dari tujuan mulia syariat. Kalau syariat itu punya tujuan mulia, Allah turunkan punya tujuan mulia. Menurut Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwaffaqat dijelaskan, muhafazah 'ala din. Kalau syariat itu diterapkan, maka terpelihara agama, agama terjaga, agama yang mulia terjaga kemuliaannya. Hari ini karena syariat tidak diterapkan, apa terjadi? Agama tidak terjaga. Kita bisa melihat, menyaksikan ulama-ulama kita dikriminal, simbol Islam dinistan, konsep paham Islam dibilang anarkis, dimonsterisasi. Apa itu monsterisasi? Dibuat Bapak Ibu ini takut-takut, ditakut-takuti, Pak. Kayak kemarin pesantren sarang teroris, pesantren mencetak radikal. Maka itu sengaja diopinikan sehingga Bapak Ibu tak masukkan anak dari pesantren. Bodoh lah, Pak. Mati Bapak besok tengok dana. Lagi saja. Padahal harapan Bapak kalau Bapak tertudurkan, anak Bapak yang ngurusin. Mandikan kapan, sholatkan, nuburkan. Itulah harapan terbesar. Insya Allah kalau dia pesantren bisa ngurus itu. Nah, ini dibuat opini. Kenapa? Karena muhafazah syariat dan peraturan dari agama dan terjaga. Yang kedua, muhafazah 'ala nasal, keturunan dan terjaga. Muncul masalah kan? Banyak hari ini anak lahir di luar nikah, tak jelas mau kemana manggil bapak. Kenapa? Karena hukum perzinahan itu tak tegas. Dalam undang-undang KUHP, Pak, kita undang-undang hukum pidana, orang yang suka sama suka tak dibilang berzina. Itu hukum dari dulu sampai sekarang dipakai ini. Ya, kalau ada orang berzina, ya, itu dia ditangkap. Kenapa tidak ditangkap? Karena dia berzina suka sama suka. Ukurannya kalau suka sama suka tidak ditangkap, tidak dibuat masalah. Tapi kalau warga yang protes, warga yang nuntut karena membuat resah warga, itu baru dianggap masalah. Makanya muncul masalah-masalah. Kenapa?
karena tidak kembali kepada Islam syariat. Kalau kita kembali kepada syariat hukum Allah, maka masalah demi masalah bisa kita atasi, apapun masalah persoalan, mulai dari kecil, besar, sampai urus negara pun, kalau kita kembali pada syariat, pada Al-Quran, tibyanan likul syai'. Wallahu a'lam.